Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naskasihani SK. Saya adalah seorang mahasiswi di Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan pengkajian pada sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan sistem endokrin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Pak, perkenalkan saya Perawat Hani. Saya yang bertugas pada pagi hari ini Pak. Saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 14 siang. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Bapak bersedia Pak? Baik, saya bersedia. Oke, kita lakukan sekarang ya Pak. Kita melakukan pemeriksaan pada pasien. Terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan. Dengan menggunakan pen rag, kita menyuruh pasien untuk membuka mulut. Coba Pak dibuka mulutnya. Oke, keluarin lidahnya Pak. Bilang A. Yang perlu diperhatikan adalah mukosa, kelembaban, bentuk gigi, karies gigi, dan ada tidaknya tanda-tanda infeksi seperti gingivitis, kandidas oral, dan sebagainya. Abdomen dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran kanan atas. Yang kedua, kuadran kiri atas. Yang ketiga, kuadran kanan bawah. Yang keempat, kuadran kiri bawah. Dan abdomen juga dibagi dalam 9 region. Inspeksi daerah abdomen yang pertama yaitu cembung, biasanya didapatkan pada pasien yang mengalami asites. Yang kedua, cekung, biasanya didapatkan pada pasien yang mengalami malnutrisi berat. Kemudian cembung cekung biasanya diakibatkan oleh massa yang ada di perut, di mana cembung di daerah yang massa dan sisi lainnya agak cekung. Kemudian kita juga harus memperhatikan 6F. Yang pertama yaitu fat, lemak. Biasanya didapatkan pada pasien yang mengalami obesitas. Kemudian yang kedua, fluid atau cairan biasanya didapatkan pada pasien yang mengalami asites. Kemudian F yang ketiga yaitu fetus, biasanya didapatkan pada ibu hamil. Yang keempat, flatus atau gas. Ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami ileosklerosis. Kemudian yang kelima, feses. Biasanya didapatkan pada pasien yang mengalami konstipasi kronis. Kemudian F yang terakhir adalah fetal cancer, yaitu adanya massa atau tumor pada bagian perut. Hiperperistaltik yaitu nyeri hebat yang dikenal dengan bulgurithmi, dan pada pasien ileus obstruktif biasanya akan tampak gambaran usus halus dan usus besar di dinding perut. Selanjutnya kita melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi peristaltik dan bunyi aorta. Untuk mendengar suara peristaltik, posisinya yaitu kuadran 1 epigastrium pada ujung pilorik. Tentukan letak epigastrium terlebih dahulu. Kemudian letakkan stetoskop 2 jari pada ujung pilorik. Letakkan selama 30 detik, kemudian dikali menjadi 2. Tetapi pada keadaan tertentu selama 1 menit. Hasil normalnya adalah 5-30 kali per menit. Letakkan stetoskop 3 jari di atas umbilikus, jari kiri memegang arteri radialis. Biasanya bunyi di stetoskop dan detak di arteri radialis biasanya sama. Selanjutnya kita lakukan perkusi di daerah hepar.
dapat dimulai dari bagian atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada limpa pasien. Pemeriksaan limpa pada interkosta 6 kiri. Kita dengarkan suara ketukannya. Suara ketukan yang terdengar adalah suara dullness. Shifting dullness kita lakukan dari tengah umbilikal ke posisi lateral. Normalnya akan terdengar suara timpani. Jika terdengar suara dullness di suatu area, minta pasien untuk miringkan ke satu sisi. Hasil positif jika area dullness berpindah mengikuti gravitasi. Fluid wave test minta pasien untuk melakukan penekanan pada umbilikal. Tangan kita menahan satu sisi dan tangan satu lagi menepuk area sisi abdomen lainnya. ASI tes positif jika terasa gelombang cairan yang berpindah. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan Paddle sign. Pemeriksaan Paddle sign dilakukan untuk mendeteksi ASI tes cairan di rongga perineum, biasanya dalam jumlah kurang dari 200 cc. Selanjutnya, kita melakukan palpasi di daerah abdomen. Palpasi abdomen dilakukan pada seluruh kuadran abdomen. Kita melihat apakah ada tidaknya nyeri tekan, kemudian ada tidaknya massa pada organ-organ yang ada di abdomen. Selanjutnya, kita melakukan palpasi pada hepar. Palpasi hepar. Letakkan tangan kiri di bawah punggung kanan bawah pasien. Kemudian tangan kanan diletakkan di kuadran kanan atas perut atau sejajar atau sedikit di bawah arkus costae kanan. Selanjutnya, kita melakukan palpasi pada limpa. Sekarang kita lakukan pemeriksaan appendicitis. Pemeriksaan appendicitis ada 4. Yang pertama yaitu McBurney. Dilakukan dengan cara menekan sepertiga jarak dari sias ke umbilikus. Appendicitis positif jika terasa atau pasien mengatakan adanya nyeri tekan. Kemudian Rousing sign, tekan bagian kiri bawah, kemudian pasien akan merasakan nyeri pindah ke kanan bawah. Ini menandakan bahwa appendicitis positif. Yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan Piso sign, dan yang terakhir kita lakukan pemeriksaan obturator sign. Pada sistem perkenihan, yang harus kita tanyakan kepada pasien adalah yang pertama, frekuensi urin, kemudian jumlah urin, kemudian warna dan bau, kemudian urgensinya, kemudian retensi urin, kemudian hematuria, adanya urin bercampur darah atau tidak, kemudian yang terakhir adalah inkontinensia urin. Pada laki-laki, inspeksi pada daerah penis harus kita lakukan. Yang harus kita lihat apakah ada tidaknya kemerahan, ada tidaknya pembengkakan, dan ada tidaknya lesi. Kemudian pada daerah skrotum juga kita perhatikan apakah ada pembengkakan skrotum dan sebagainya. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada ginjal. Palpasi ginjal, tangan kiri ke area belakang ginjal dan tangan kanan di atas ginjal.
Kita tanyakan kepada pasien apakah mengalami nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita juga melakukan palpasi pada kandung kemih. Dan kita tanyakan juga apakah pasien mengalami nyeri tekan atau tidak. Pada sistem endokrin, kita melakukan inspeksi pada kondisi rambut, pertumbuhan dan distribusi rambut, dan juga observasi postur tubuh pasien. Selanjutnya, kita melakukan palpasi pada sistem endokrin.